Pernah nggak kamu ngerasa pas lagi sehat sering lupa merawat tubuh, tapi begitu terbaring sakit kita rela tukar semua uang yang kita punya cuma demi satu hari bisa merasa sehat kembali? Ayo, pernah nggak? Bapak Ibu sahabat muda, Namo Buddhaya. Pernahkah kita menyadari betapa bernilainya kesehatan saat kita sedang berbaring di rumah sakit? Ayo, begitu sakit baru ngerasa, enakan sehat ya. Nah, makanya selagi sehat jaga kesehatan, jangan nunggu sakit ya. Jadi kita harus hati-hati, jangan sembarangan makan, jaga pikiran dan fisik kita. Agar dalam agama Buddha, kesehatan bukan sekadar masalah fisik, melainkan juga fondasi penting untuk kemajuan spiritual kita. Bagaimana kita menjaga kondisi sehat fisik dan batin, dan bagaimana manfaat hidup sehat. Nah, makanya pada kesempatan ini kita kupas dong tentang kesehatan. Oke. Kesehatan sebagai keuntungan yang terbesar. Buddha mengingatkan kita dalam Dhammapada syair 204. Kesehatan adalah keuntungan yang paling besar. Kepuasan adalah kekayaan yang paling berharga. Kepercayaan adalah saudara yang paling baik. Nibbana adalah kebahagiaan tertinggi. Artinya, kita itu kalau sehat bisa melakukan kebajikan apapun. Jadi Bapak Ibu sahabat muda, ayo kita jaga kesehatan. Penting dong, iya penting, sangat penting. Karena kita dengan sehat bisa banyak berbuat baik. Lalu kesehatan adalah sarana menjalankan dharma. Bapak Ibu sahabat muda, tanpa tubuh yang sehat, kita akan sulit belajar, sulit bermeditasi, sulit berbuat baik, atau sulit juga melayani sesama. Tubuh adalah kendaraan untuk memperoleh pencerahan. Bapak Ibu sahabat muda, bagaimana cara menjaga kesehatan? Bagaimana cara kita menjaga kesehatan? Pastinya kita memiliki beberapa poin untuk menjaga kesehatan, untuk menjaga kesehatan. Yang pertama, pola makan dan pola hidup seimbang. Maksudnya apa? Ya, maksudnya tahu batas dalam hal makanan, tidak berlebihan. Jangan berlebihan dalam hal makan, dan tidak merusak tubuh kita. Lalu Bapak Ibu sahabat muda, kita juga butuh istirahat, olahraga yang cukup. Ya betul ya, olahraga yang cukup ya. Ya nggak usah berat-berat lah, suka berjalan kaki. Kalau kita mau kemana-mana yang agak dekat, jalan kaki saja. Kalau jauh nggak bisa dong. Ya kalau jauh kita kena kendaraan ya. Jadi kita ya kalau yang masih muda-muda, ayolah olahraga lari yang cukup jauh. Kalau saya udah nggak bisa ya, nggak jauh, paling ya dari depan jalan raya ke rumah, atau mungkin dari depan jalan raya menuju ke tempat kerja. Bapak Ibu sahabat muda, dengan kita olahraga,
maka fisik akan menjadi lebih sehat. Nah, para biku pun ada olahraganya, misalnya meditasi berjalan. Ya. Oleh karena itu, kita pun harus rajin olahraga, minimal suka berjalan. Lalu, menjaga kesehatan pikiran. Kalau pikiran terjaga, pasti sehat dong. Ya, itu salah satu penunjang ya. Jadi, menjaga pikiran. Tubuh dan pikiran akan saling mempengaruhi. Tubuh kita dan pikiran kita saling mempengaruhi. Kalau pikiran kita memikirkan hal yang baik-baik, maka tubuh akan sehat. Tubuh akan sehat ya. Jadi kalau kita menjaga kesehatan tubuh kita, kita akan menjadi sehat jasmani. Juga pikiran harus jaga, kendalikan. Jangan memikirkan hal-hal yang buruk. Cegahlah, jangan iri hati pada orang lain yang memang memiliki harta lebih, ikutlah berbahagia. Jangan suka membenci, jangan dendam. Coba kita kembangkan pikiran penuh dengan cinta kasih, welas asih, suka membantu. Pikiran-pikiran baik itu kita kembangkan agar terjaga dengan tenang. Kalau tenang, jasmani juga kuat. Karena apa? Jasmani mengikuti pikiran. Kalau pikiran kita lagi penuh dengan kebencian, penuh dendam, tubuh akan mudah sakit ya. Oke, manfaat hidup sehat. Komunitas kita akan bahagia. Kita akan bisa beraktivitas sosial. Bisa menjalankan organisasi dengan baik. Bisa berorganisasi? Ya bisa dong ya. Kalau sehat, kita bisa berorganisasi, bisa berceramah ke sana, bisa ikut rapat di sini. Kemanapun kita pergi enak karena tubuh sehat. Lalu suasana meditasi pun akan damai, gak terganggu ya. Orang yang sehat akan mudah menjalankan segala jenis kebaikan bila pikirannya diarahkan pada kebaikan. Pikiran yang tenang akan lebih mudah dicapai bila jasmani sehat. Ya, pikiran tenang akan mudah kita capai bila fisik kita sehat. Kesempatan berbuat baik. Bapak Ibu sahabat muda, bila kita punya jasmani yang sehat, maka kesempatan berbuat baik akan terbuka luas untuk membantu sesama, memberikan pertolongan kepada orang lain, bisa berdonor darah, atau melakukan aktivitas pekerjaan yang lain. Bagaimana bila kita sakit? Nangis dong. Jangan nangis. Masa nangis? Ya kalau sakit tentu saja kita akan mencari suasana yang tenang. Tapi bukan cuma itu. Kita menyadari hukum ketidakkekalan, adanya perubahan. Penyakit yang saya derita pasti juga mengalami kesembuhan. Sadari, oh penyakit ini muncul, oh penyakit ini berlangsung, akhirnya lenyap. Lenyap dong, nggak sakit. Karena sehat, ya kita nggak sakit. Artinya begini, ketika penyakit itu datang, coba kita renungkan. Penyakit muncul, berlangsung, dan lenyap. Juga perlu bisa kita sadari bahwa penyakit adalah hal yang biasa. Kita belum mengatasi rasa sakit. Maka itu ketika penyakit, bersikaplah tenang. Sakit fisik boleh, tapi jangan sampai mempengaruhi batin. Setuju. Setuju ya. Ya betul ya. Kalau kita sakit fisik,
ya batin jangan sampai sakit. Itulah yang kita bisa kerjakan. Bapak Ibu sahabat muda, kita juga mengenal hukum karma. Apa yang diajarkan Buddha? Hukum karma pasti kenal dong. Ya, kita mengenal hukum karma. Kenapa kita sakit? Oh, ini adalah buah karma buruk yang sedang berbuah. Karma buruk yang sedang saya alami adalah buah dari karma lampau. Bisa juga karma sekarang. Mengerti karma buruk, sedang sakit. Ingat ya, jadi jangan kita memvonis diri sendiri karena kebanyakan makan sambal, karena begini, karena begitu. Ya bisa memang, tetapi kita tetap menyadari buah karma itu pasti kita petik. Ya kalau memang kita petik, harus petik. Kemudian prinsipnya, jaga pikiran dengan baik. Biarkan tubuh ini sakit, tetapi jangan sampai mempengaruhi kita. Jadi lagi sakit, jangan mudah marah. Wah, begini. Aduh, gatel banget badan saya nih, gara-gara ini, gara-gara itu. Aduh, nih batuk nggak sembuh-sembuh. Jangan. Fisik boleh sakit, gigi boleh sakit, kepala boleh pusing, pendengaran boleh agak kita tidak mendengar apa-apa. Tapi biarkanlah sakit fisik jangan sampai mempengaruhi perkembangan batin kita. Kita sadari penyakit adalah hal biasa. Saya masih bisa mengalami sakit. Pelan-pelan kita renungkan sebagai hal yang wajar. Dan pada kesempatan ini, mari kita jaga kesehatan fisik dan mental sebagai bentuk rasa syukur dan sarana untuk melatih melaksanakan dharma. Bapak Ibu sahabat muda, bila menyukai video ini, beri tanda like. Jangan lupa untuk membagikan, share ke teman-teman kita yang membutuhkan dharma. Semoga konten yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, salam sehat selalu. Namo Buddhaya.